Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kali ini kita akan masuk ke materi pertemuan kedua untuk mata kuliah metode perancangan program. Jadi, untuk pertemuan kedua kali ini, materinya adalah tentang algoritma dan pemrograman. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Algoritma itu, seperti, eee, tahapan-tahapan atau, eee, langkah-langkah di dalam menyelesaikan suatu masalah ya. Kemudian kalau pemrograman berarti berhubungan dengan bahasa pemrograman. Jadi bagaimana menerapkan algoritma atau langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan tadi, kemudian diterapkan dalam pemrograman. Nah, ini adalah pendahuluannya. Kita akan membahas tentang bagaimana tahapan pembangunan program, kemudian pengenalan algoritma, kemudian bagaimana cara menyajikan algoritma, kemudian data program, kemudian yang terakhir ada elemen-elemen program. Di sini perancangan program merupakan pengembangan solusi terhadap identifikasi masalah dan menghasilkan serangkaian instruksi yang membangun sebuah program komputer untuk menghasilkan output. Jadi untuk bisa merancang program, apa namanya, banyak variabel atau persiapan atau perencanaan yang mesti dilakukan. Seperti apa namanya, membangun database di mana database itu dibuat berdasarkan analisa dari permasalahan yang ada ya. Jadi ketika kita menemukan suatu masalah, maka di saat itulah kita berpikir untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Setelah menemukan solusi dari permasalahan tersebut, kita rancang, kita desain bagaimana solusi itu bisa diterapkan. Nah, untuk menerapkan pemecahan masalah tadi kita memerlukan model-model, memerlukan metode-metode perancangan program. Kita tools-tools atau alat bantu seperti pembuatan database, kemudian pembuatan tabel-tabel beserta relasinya. Nah, baru kita merancang sebuah program. Entah itu datanya uh, sudah ada atau baru mau dimasukkan, tetapi inti daripada pembuatan program tadi adalah untuk menghasilkan output keluaran berupa laporan-laporan dan sebagainya. Jadi kalau dilihat dari runtutan sini, kita menemukan dulu masalah, problemnya apa sih gitu. Kemudian kita buat dengan menggunakan bantuan dari bahasa pemrograman sehingga menghasilkan suatu report atau hasil output keluaran. Sebuah program harus dirancang secara sistematis dan benar sebelumnya memulai coding. Rancangan program dihasilkan dalam pembangunan algoritma. Jadi sama seperti misalnya kayak gini. Untuk bisa membuat sebuah mie rebus kita harus tahu langkah-langkahnya. Apa sih langkah-langkah yang mesti dilakukan dalam membuat mie rebus? Misalnya mungkin menyalakan kompor, kemudian mengambil panci, mengisinya dengan air, kemudian tunggu sampai mendidih, kemudian masukkan minyak, tuangkan bumbunya, diaduk dan seterusnya jadilah mie rebus. Nah, ini juga sama ketika membuat program ya kita harus langkah-langkahnya, nggak jadi harus berurutan gitu. Tapi juga bisa juga dilakukan secara simultan, tapi ada beberapa yang tidak bisa dilakukan secara simultan. Misalkan ya kalau database belum jadi, tabelnya belum jadi, ya belum belum bisa bikin programnya. Tetapi kalau misalkan apa namanya, kita udah tahu masalahnya kayak gimana, sambil membahas masalah, kemudian kita bangun database-nya, kemudian dicocokkan dengan penyelesaian masalah, nah itu bisa dijelaskan secara simultan atau berbarengan atau bersamaan. Nah, peranan algoritma dalam program. Jadi kalau kita lihat dari apa namanya struktur gambar di sini algoritma, jadi untuk bisa eh, berjalannya suatu dari mulai algoritma sampai dengan jadinya sebuah aplikasi yang dijalankan di komputer, sini adalah kita membuat dulu sebuah algoritmanya, rancangan, tahapan daripada pembuatan program, di mana program tersebut adalah merupakan solusi dari permasalahan yang ada. Nah, dari algoritma ini kita translasikan, kita terjemahkan
ke dalam bahasa pemrograman. Kita pilih bahasa pemrogramannya. Misalkan gini, ini kan kita lagi zamannya masa pandemi ya. Nah, masa pandemi ini kan sekarang kan tanggal berapa sih? 26 ya. Sekarang udah masuk 27 di pagi nih, jam setengah satu malam. Eh, dari masa pandemi ini kan berarti kan perkuliahan ditutup ya. Kampus itu kan tidak berjalan seperti adanya. Jadi tidak ada perkuliahan tatap muka gitu. Jadi kelas ditutup, kampus juga ditutup. Dan untuk masuk ke lingkungan kampus juga harus mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat sekali ya. Jadi tidak boleh berkerumun atau segala macamnya gitu. Jadi tidak diperbolehkan untuk melakukan perkuliahan tatap muka. Akhirnya apa? Itu adalah masalah, problem. Nah, ketika ada masalah, maka dipikirkanlah suatu pemecahan masalah. Dibuatlah langkah-langkahnya. Apa sih yang mesti kita lakukan untuk mengatasi pandemi ini? Misalkan, oh kita harus membangun sebuah sistem perkuliahan jarak jauh atau e-learning. Seperti apa perkuliahan jarak jauhnya? Kemudian bagaimana aplikasinya? Apakah dijalankan secara internet atau secara intranet? Kalau internet udah nggak mungkin, berarti internet. Kemudian menggunakan bahasa pemrograman apa? Kemudian susunan database-nya seperti apa? Relasinya seperti apa? Terus penggunanya siapa saja? Terus nanti siapa yang akan memberikan materi? Siapa yang akan memberikan nilai? Lalu siapa saja user yang menggunakannya? Kemudian servernya seperti apa? Kemudian jaringan internetnya seperti apa? Dan seterusnya. Jadi proses itu adalah merupakan proses algoritma. Kemudian ditranslasikan atau diterjemahkan. Kalau sudah diputuskan berarti menentukan bahasa pemrograman. Oh, bahasa pemrogramannya web, berbasis web. Apa nih? Oh, PHP. PHP-nya yang seperti apa? Oh, menggunakan framework. Frameworknya yang mana? Apakah Y2 atau Y versi 2? Apakah CodeIgniter ataukah Laravel? Nah, ketika sudah ditentukan bahasa pemrogramannya apa, barulah dibuat di coding. Coding juga memakan waktu. Jadi tidak bisa langsung jadi. Berapa orang yang mengerjakan? Kemudian waktunya berapa lama? Kemudian untuk tesnya itu siapa saja usernya untuk mengetesnya. Terus kemudian di dalam aplikasi tersebut ada berapa level? Misalkan ada level dosen, ada level mahasiswa, ada level BAK, ada level administratornya, ada level pimpinan buat melihat laporan dan seterusnya. Kemudian setelah jadi deal selesai semua barulah diimplementasikan dengan menggunakan komputer. Taruh di server, kemudian user mengaksesnya melalui komputernya masing-masing. Ini interpretasi dari oleh CPU untuk menjalankan operasi pada mesin komputer sesuai dengan instruksi bahasa pemrograman. Nah, bahasa program komputer adalah perwujudan dari implementasi dari algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Jadi hasil jadi aplikasinya itu adalah merupakan output atau hasil akhir daripada penulisan algoritma. Jadi ketika kita membuat sebuah sistem aplikasi, kemudian kita membuat sebuah misalkan sistem informasi kayak e-learning ya, kayak MyBase-nya Opsi ini kan merupakan sebuah sistem informasi kan, sebuah aplikasi. Nah, ketika pembuatan pertama kali nggak langsung bikin, dia bikin dulu tuh langkah-langkahnya seperti apa, algoritmanya seperti apa. Baru setelah jadi barulah kita upload. Kemudian apakah algoritma? Nah, algoritma adalah berisi langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Langkah-langkahnya bersifat general ya. Jadi dengan menggunakan kata-kata. Gitu. Sebuah algoritma harus pertama memiliki masukan atau input. Kemudian yang kedua menghasilkan keluaran atau output. Kemudian terdefinisi dengan jelas atau definiteness. Kemudian ada kondisi akhirnya atau finiteness. Kemudian memberi solusi yang diharapkan atau effectiveness. Kemudian berlaku untuk semua himpunan input sesuai dengan masalah yang diterapkan atau dianalisis. Jadi ketika kita membuat langkah-langkah, kan algoritma di sini kan berisi langkah-langkah dari mulai ya kayak manusia misalkan beraktivitas setiap hari kan diawali dengan bangun tidur, kemudian membereskan kamar atau tempat tidur, terus mandi,
kemudian habis mandi, kemudian berpakaian, habis berpakaian sarapan, habis sarapan terus baru berangkat ke sekolah, habis sampai di sekolah kemudian belajar dan seterusnya sampai pulang ke rumah. Ya itu merupakan langkah-langkah gitu, algoritma kegiatan sehari-hari. Nah, ketika misalkan tadi algoritma untuk membentuk sebuah aplikasi online learning kayak MyBase ini, berarti langkah-langkahnya seperti apa? Ya, pertama misalkan merancang model. Jadi UML-nya seperti apa, activity-nya bagaimana, use case-nya seperti apa, kemudian aktornya siapa saja, kemudian eh, banyak ya yang masih disiapkan. Kemudian bahasa programannya apa, kemudian yang mengerjakan berapa orang, waktunya berapa lama, dan seterusnya. Terus kemudian hasil keluarannya berbentuk apa, outputnya berupa apa ya, berupa sistem informasi atau berupa sebuah aplikasi. Kemudian terdefinisi dengan jelas, memiliki kondisi akhir, kemudian solusi dan seterusnya. Nah, ini contoh algoritma nih. Nih, yang pertama adalah program hitung kembali. Ini nama programnya, ini reserved word dari si kata program. Kemudian ini ada komentarnya. Ini biasanya tidak diproses. Menghitung uang kembali apabila input data tersebut diberikan. Nah, ini deklarasinya atau inisialisasi. Jadi ketika kita membuat sebuah program, biasanya ada tuh nilai-nilai awal atau eh, apa namanya pendeklarasian daripada variabel-variabel yang akan digunakan di dalam sistem atau di dalam aplikasi. Kalau di sini kan ada long sisa. Long sisa. Sisa ini adalah nama variabel. Ini bebas namanya gitu. Terserah kita, kembalian, sisa segala macam gitu kan. Ini long itu tipe datanya. Jadi isinya panjang, bisa jutaan, bisa ratusan ribu gitu. Kemudian uang bayarnya juga tipe datanya long. Kemudian total bayar juga tipe datanya long. Jadi apa jika tipe datanya sama maka boleh dijadikan satu baris ya. Sisa, koma, uang bayar, koma, total bayar, koma, tipe datanya adalah long. Nah, ini adalah deskripsinya. Baca sama dengan total bayar tuh. Jadi ada inputan namanya total bayar. Kemudian hitung sisa. Nah, berapa? Kemudian uang bayar diambil total bayar, kemudian cetak sisa. Selesai. Nah, inilah contoh algoritma untuk menghitung kembalian. Nah, selanjutnya ada contoh algoritma yang tidak baik, yaitu program cetak berulang-ulang, mencetak kata sebanyak i. I-nya ini tidak didefinisikan berapa. Deklarasi integer i, kemudian deskripsi i sama dengan kosong. Kemudian while i lebih besar, lebih kecil sama dengan 5. Cetak Binasrana Informatika. I-nya kosong. Kosong, sedangkan while 1 lebih kecil sama dengan 5. Berarti dia akan mencetak sebanyak 5 kali. Jadi tidak ada selesainya ya. Lanjut. Kemudian cara untuk menyajikan algoritma. Pertama ada namanya pseudocode. Kalau pseudocode ini adalah merupakan salah satu cara untuk menuliskan algoritma. Nih, karakteristiknya adalah statement atau perintah ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi hampir semua bahasa pemrograman biasanya menggunakan bahasa Inggris, bahasa paling standar atau bahasa paling banyak digunakan di seluruh dunia ya. Bayangin kalau misalkan kita bikin web, framework-nya CI, kemudian bahasanya bahasa bahasa apa ya? Bahasa Jawa misalkan. Yang bahasa Jawanya Jawa kuno misalkan, Sanskerta kan bingung cara ngetiknya gimana gitu. Kalau bahasa Inggris kan bahasa umum gitu. Atau bahasa Indonesia sederhana karena kita berada di Indonesia. Kemudian setiap perintah ditulis dalam baris terpisah. Jadi setelah selesai satu statement, kemudian dikasih pembatas, biasanya titik koma, lalu enter di bawahnya lanjut ke statement selanjutnya. Kemudian keyword. Keyword digunakan untuk menjelaskan kontrol struktur tertentu. Tuh, jadi ada key-nya, keyword-keyword. Setiap set atau bagian instruksi memiliki awal dan akhir. Tuh, yang namanya instruksi berarti dimulai dengan start, kemudian diakhiri dengan end. Nah, di tengah-tengah itu ada body biasanya. Nah, body itu deskripsinya tadi ya. Kalau startnya ya tadi apa namanya? Contohnya kayak gini. Tuh, program hitung kembali ini kan mulainya. Kemudian
akhirnya adalah kata N. Pengelompokan statement bisa membentuk satu model yang mempunyai nama. Jadi sistem atau sebuah aplikasi itu adalah merupakan kumpulan dari statement-statement, kumpulan dari modul-modul, kumpulan dari prosedur-prosedur, dan kumpulan dari function-function. Gitu. Jadi ketika misalkan ada satu modul atau suatu bagian kecil dari aplikasi yang dia sering kali digunakan, dipanggil gitu. Contoh, ada satu sistem kecil buat mencetak kwitansi. Nah, itu dibikin satu satu function atau satu modul kecil. Kemudian itu dipisahkan dari aplikasi utama. Nanti suatu saat itu dipanggil, tinggal di call saja, dipanggil saja gitu. Nah, selanjutnya ada struktur pseudocode. Nah, algoritma tadi ada 3 bagian, yaitu pertama ada judul atau header. Tuh, ada judulnya atau header. Nah, ini kan judul. Program hitung kembali. Kemudian ini mendefinisikan nama dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, tuh. Apakah dia prosedur atau apakah dia fungsi. Nah, kemudian ada deklarasi. Deklarasi adalah mendefinisikan nama variabel, nama konstanta, kemudian ada nama prosedur, nama fungsi yang akan digunakan dalam algoritma. Nah, contohnya ini. Deklarasi long, sisa, kemudian koma uang bayar, koma total bayar. Nah, ini tipe data. Nama variabel. Variabel itu adalah kata-kata yang digunakan untuk menyimpan data yang belum tahu nilainya berapa. Jadi bisa diisi berapa aja selama program itu dijalankan. Sedangkan konstanta, ini nilainya sudah tentukan. Misalkan nilai V 3,14, itu kan dari zaman dulu sampai sekarang nggak berubah. Atau misalkan nilai awal bayar parkir 1 jam pertama misalkan 2.000. Nah, selanjutnya baru tergantung dari berapa jamnya kayak gitu. Kemudian ada deskripsi. Nah, deskripsi ini mendefinisikan langkah-langkah penyelesaian masalah mulai dari input, kemudian proses, kemudian output tuh. HIPO ya. Jadi ada namanya HIPO, HIPO, hierarki, input, proses, output. Jadi nggak akan ada output kalau nggak ada inputan. Tapi kalau ada inputan, kemudian langsung ada output, nah itu gimana? Impossible, karena harus ada proses di dalamnya gitu. Kalau ada input, ada proses tapi nggak ada output, itu namanya black hole. Tapi kalau ada output, nggak ada input, itu namanya miracle. Itu namanya keajaiban, kok aneh gitu. Ada itu. Kemudian, pada setiap bagian tersebut, apabila akan dituliskan komentar, mengenai setiap bagian tersebut, dituliskan di antara tanda kurung kurawal. Contohnya gini komentar. Nah ini namanya komentar tuh. Ini namanya komentar. Ini tidak diproses di dalam ketika sistem berjalan, ini tidak diproses. Jadi hanya sebagai pengenal kita sebagai pemilik codingan gitu atau pemilik algoritma. Oh, ini adalah program ini. Oh, ini adalah untuk ini. Misalkan di sini saya mau tambahin nih keterangan di samping ini atau di bawahnya. Komentar long merupakan tipe data yang berisikan nilai berupa bilangan bulat yang bisa mencapai lebih dari 10 juta misalkan seperti itu. Lanjut, contoh pseudocode. Nah, ini contoh pseudocode nih, program luas lingkaran. Nah, ini nama reserved word-nya atau keyword-nya. Kemudian ini nama programnya. Keyword yang digunakan adalah kata program. Nah, ini komentarnya nih, menghitung luas sebuah lingkaran apabila jari-jari lingkaran tersebut diberikan. Nah, ini ada deklarasinya. Inisialisasi konstanta pi. Nah, ini konstanta nih, pi. Nilainya adalah 3,14. Ini nggak akan berubah selama program itu dijalankan. Nilainya akan tetap konstan 3,14. Kemudian ada R. R ini adalah R ini adalah jari-jari. Kemudian luas lingkaran gitu. Nah, setelah itu ada deskripsi, baca data R. Kemudian nih harusnya enter ke bawah ya. Luas lingkaran sama dengan Pi dikali R atau Pi dikali R kuadrat. Baru nanti dicetak luas lingkarannya ke bawah harusnya. Nah, ini adalah merupakan
pseudocode untuk program luas lingkaran. Ingat ya, ini cuma pseudocode ya. Ini bukannya testing program, bukannya codingan. Jadi tidak bisa digunakan apapun. Jadi nggak bisa diketik di Python, diketik di PHP gitu. Bukannya cuma pseudocode aja, langkah-langkahnya aja. Gitu. Tapi lebih mirip ke codingan, tapi bukan codingan. Gitu. Karena yang namanya codingan pasti ada pemulainya, kemudian ada pemisahnya kayak gitu. Lanjut, flowchart. Nah, flow itu ada alur, chart itu ada bagan. Jadi kalau flowchart itu ada bagan alur. Flowchart itu ada flowchart sistem, ada flowchart program, jadi beda-beda gitu. Nah, di sini flowchart adalah suatu alat yang menunjukkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan untuk komputasi dengan cara mengekspresikan ke dalam serangkaian simbol-simbol grafis. Nah, simbol-simbolnya itu banyak. Contohnya kayak ini. Ini adalah simbol mulai atau start. Kemudian kalau ada mulai berarti ada akhir atau end. Nih, simbolnya kayak gini. Start sama end itu sama simbolnya. Tuh. Kemudian ini adalah simbol dari inisialisasi atau preparation, pemberian nilai awal. Jadi ketika kalau di Sudoku tadi namanya deklarasi ya. Ini namanya deklarasi. Inisialisasi konstan tapi ini adalah deklarasi yang ini deklarasi. Inisialisasi konstan tapi, kemudian inisialisasi R, inisialisasi luas jaringan tuh. Luas lingkaran. Simbolnya seperti ini. Jadi kalau ditanya simbolnya apa, ini yang ini. Preparation. Preparation digunakan untuk menggambarkan persiapan harga awal, nilai awal dari proses yang akan dilakukan. Sedangkan tadi terminal namanya itu, yang start sama end namanya terminal. Nanti dihafalkan. Karena nanti pada saat ujian skripsi pun, ujian TA atau skripsi pun itu pasti keluar. Bahkan tanya. Nah, ini adalah simbol input output nih. Tuh, input output digunakan untuk menggambarkan proses memasukkan data yang berupa pembacaan data dan sekaligus proses keluaran yang berupa pencetakan data. Tuh. Ini input output. Apa yang minta input? Baca R, baca jari-jari, masukkan jari-jari. Jadi kita ketik nih, di sini kita ngetik. Jari-jarinya berapa? 5, 6, 7, bebas. Nah, selanjutnya kalau sudah dimasukkan jari-jari, barulah ada simbol proses tuh, persegi panjang. Coba kita lihat. Ini amanah. Oh, di sini kok nggak ada ya? Harusnya ada nih. Kurang satu kali. Nggak ada tapi. Itu gambar proses ya. Berarti ada yang kurang. Ini gambar proses. Apa sih prosesnya? Luas lingkaran sama dengan V dikali R kuadrat atau V dikali R atau 3,5, 3,14, kemudian dikali jari-jari dikali jari-jari. Nanti disimpan ke dalam variabel namanya luas lingkaran. Gitu. Sedangkan R-nya itu dia baca dari inputan ini. Nah, kalau sudah dapat nilainya, lalu disimpan ke dalam variabel luas lingkaran. Nah, di sini ada lagi simbol sama kayak gini, namanya adalah input output. Nah, perintahnya adalah cetak. Apa yang dicetak? Ini variabel luas lingkaran. Ini yang ada di sini. Nanti kita cetaklah luas lingkaran sama dengan sekian. Nah, ketika sudah tercetak, baru deh selesai. Gitu. Nah, ini adalah contoh flowchart sederhana untuk menghitung luas lingkaran dengan rumus Pi dikali R dikali R. Nah, ini simbol-simbol yang tadi tuh sudah sebutkan. Yang tadi yang dipakai nih terminal untuk start sama end, untuk mulai dan akhir. Tuh, ini mulai sama akhir. Kemudian ada decision. Nah, decision ini nggak ada di atas ini, nggak dipakai. Jadi misalkan udah ketemu nilainya berapa nih, misalkan masukkan nilai UAS atau nilai akhir misalkan masukkan 81. Nah, nanti di sini kasih keterangan jika nilai lebih besar dari 80 maka grade-nya adalah A. Kemudian jika nilai lebih besar dari 70 maka grade-nya B. Jadi ada pertanyaan jika kondisi. Nah, di sini kan ada kondisi itu digunakan untuk menggambarkan proses pengujian suatu kondisi yang ada. Jadi dia membaca kondisi. Kemudian ada preparation nih udah juga. Ini preparation tuh. Simbolnya. Digunakan untuk menggambarkan persiapan data awal atau harga awal dari proses yang akan dilakukan. Kemudian ada flow line. Nah, ini flow line tuh yang ini tuh garis tanda panah.
Nanti kalau ada kondisi dia naik lagi ke atas. Lalu kalau tidak terpenuhi naik lagi ke atas gitu. Flow line digunakan untuk menggambarkan hubungan proses dari satu proses ke proses lainnya. Jadi ada menggambarkan hubungannya. Bingung juga kalau misalkan kayak gini nggak ada. Nggak, ini kayak ini kan bingung nih. Ini mau kemana gitu kan. Sebenarnya ada garisnya nih ke sini ke sini ke sini gitu. Kemudian ada input output. Ini juga sudah tadi, ini input output, baca R sama cetak. Kemudian nah ini digunakan untuk menggambarkan proses memasukkan data yang berupa pembacaan dan sekaligus proses keluaran. Jadi input outputnya di sini. Kemudian ada subroutine. Ini digunakan untuk menggambarkan proses pemanggilan subprogram dari main program atau rekursivitas. Jadi di sini nggak dipakai. Jadi kalau dia manggil program, misalkan program apa, di dalamnya memanggil aplikasi lain, nah ini pakai subroutine. Nah, konektor ini digunakan untuk menghubungkan alur proses ke dalam satu halaman ke halaman yang sama. Terkadang gini, kalau kita gambar flowchart saking banyaknya, terus kita nggak mau pindah halaman, dia nyambung nih. Jadi kita bagi dua, misalkan di sini kasih pembatas, kasih penyambung atau konektor bulat. Kemudian lanjutnya di sini gitu, atau di sini keputus lanjutnya ke sini. Gitu. Jadi kalau yang bulat ini adalah konektor, tapi dia di satu halaman atau halaman yang sama. Nah, gimana kalau gambar flowchart-nya itu dia ternyata nggak bisa satu halaman, jadi dia dua halaman, kan bingung kalau misalkan nggak pakai penghubung, simbol penghubung atau konektor. Nah, kalau pindah halaman gambarnya beda lagi. Nah, kayak gini tuh, ini namanya off page connector. Jadi kalau dia memang terpaksa harus gambarnya itu menjadi 2 halaman, 3 halaman dan seterusnya, maka di tahapan terakhir di dalam halaman tersebut itu harus dikasih simbol konektor atau off page konektor seperti ini. Lalu nanti pas di halaman selanjutnya, pas mau nyambung di proses selanjutnya, itu sebelumnya ditambahkan off page konektor, menandakan kalau ini merupakan sambungan proses dari proses sebelumnya gitu. Ini digunakan untuk menghubungkan alur proses dalam halaman berbeda atau halaman berikutnya ke halaman berikutnya. Data program. Program ditulis untuk memproses data. Dibutuhkan pemahaman yang baik terhadap sifat dan struktur dari data yang sedang diproses. Data dalam program mungkin dapat berupa variabel tunggal seperti integer, karakter, atau kelompok seperti array atau file gitu. Jadi ketika sudah jadi satu program ya, akan ada namanya hierarki input, proses, output. Nah, ketika ada input, proses, output, nah yang di input itu namanya variabel. Nah, setiap data yang dimasukkan itu tipe datanya beda-beda. Misalkan kalau nama biasanya tipe datanya adalah karakter, string, teks. Tapi kalau yang dimasukkan jumlah uang biasanya currency atau integer. Kalau tanggal lahir berarti tipe datanya adalah date. Kalau waktu berarti date time. Nah, itu beda-beda. Kemudian ada variabel dan konstanta. Variabel adalah nama yang diberikan kepada kumpulan sel memori untuk menyimpan item data tertentu yang nilainya dapat berubah pada program dieksekusi. Itu variabel ya. Kita nggak pernah tahu nilainya berapa. Contohnya kayak gini, nama mahasiswa kan bisa diisi macam-macam. Input nama mahasiswa ya bisa diisi Budi, Iwan, Wati, Agus, Andri. Kita nggak pernah tahu, namanya bebas, tidak didefinisikan gitu. Jadi berubah-berubah selama program dijalankan. Tanggal lahir kan beda-beda. Tanggal lahir si Iwan beda, si Ubi beda, si Budi beda, si Wati beda, alamat juga sama, beda-beda. Jadi nama variabel tuh penulisannya ada aturan mainnya. Tidak boleh pakai spasi. Contohnya nama MAS tidak pakai spasi. Boleh menggunakan garis bawah atau underscore. Boleh menggunakan angka, misalkan alamat 1. Tapi biasanya tidak di depan, tapi di belakang. Jadi macam-macam aturannya. Nanti kita bahas tentang aturan pembuatan variabel. Konstanta adalah item data dengan nama dan nilai yang tetap sama di dalam program dieksekusi. Contoh, define P 3,14 atau P 3,14. Jadi nilai P ini adalah nilai yang tidak pernah berubah. Bahkan bukan cuma selama di program, dari zaman dulu juga itu nilai P ya tetap 3,14 gitu.
Nah, ketika digunakan dalam suatu program, ya nilainya akan tetap sama. Jadi nggak ada, silakan masukkan nilai pi gitu, nggak ada. Jadi kalau misalkan saya bikin program menghitung luas lingkaran, ya masukkan yang dimasukkan bukan nilai pi-nya, tapi berapa nilai jari-jari. Masukkan nilai jari-jari. 5, ya berarti tinggal otomatis tuh pi dikali 5 dikali 5 berapa? Jadi 25 dikali 3,14, misalkan 7, sekian gitu. Elemen-elemen program, aturan leksikal, kemudian ada tipe data, ada expression, ada statement, ada function dan prosedur. Tuh, aturan leksikal itu aturan-aturan yang harus dipenuhi atau dipatuhi bagi siapapun yang menggunakan program tersebut. Gitu. Jadi ada reserved word, kemudian cara pengertian, sintaks-sintaksnya segala macam, pemberian nilai komentar, segala macam, dan seterusnya. Tipe datanya beda-beda, ada yang integer, kemudian long integer, big integer, float, desimal, segala macam, teks, string, kemudian ekspresi aritmatika, ekspresi logika, dan segala macam. Kemudian statement atau pernyataan di dalam program. Kemudian function dan prosedur. Itu adalah merupakan sebuah potongan-potongan program yang biasanya sering kali digunakan, kemudian dia dibuat dalam satu kumpulan function atau prosedur. Token atau kata ialah elemen terkecil pada bahasa pemrograman yang memiliki arti penting bagi compiler. Tuh. Yang termasuk dalam token adalah satu, identifier, tuh, si pengenal, ya kan, HTML, kemudian program. Nah, kemudian ada keyword atau reserved word. Ini kata-kata yang memang sudah disimpan di dalam aplikasi tersebut, seperti kata prosedur, kata function, kata program, dan seterusnya. Ada operator. Ini operator tuh kayak lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tambah, kurang, bagi, dan seterusnya, dan sebagainya. Token yang satu dengan yang lain dipisahkan dengan satu atau lebih spasi, tabulasi, baris baru, atau komentar. Jadi nggak boleh nempel ya. Jadi harus terpisah minimal satu spasi. Nah, komentar adalah digunakan untuk memberikan suatu keterangan yang akan menjelaskan isi dari program secara singkat. Komentar hanya sebuah tulisan pada program dan tidak akan diproses oleh komputer. Bertindak sebagai dokumentasi. Jadi hanya sebagai dokumentasi saja, bukan untuk diproses oleh si komputer. Kemudian notasi komentar pada setiap bahasa pemrograman berbeda-beda. Ya kayak tadi, ada yang pakai kurawal tutup buka, terus kalau di PHP itu pakai garis miring 2 kali, atau di C++ juga pakai garis miring 2 kali, kurawal kalau di Pascal, kutip 1 kalau di Visual Basic. Tapi kalau misalkan mau komentarnya mau lebih dari 1 baris, misalkan 3 baris dibikin komentar, maka dia pakai lebih kecil garis miring bintang, kemudian diakhiri oleh bintang garis miring, kayak gitu. Jadi beda-beda setiap bahasa pemrograman, tergantung dari bahasa pemrogramannya, penggunaan komentarnya. Tapi dia memang tujuannya untuk sebagai dokumentasi aja. Misalkan di bawah ini adalah perintah untuk mencetak, nah itu kan cuma komentar saja, jadi tidak diproses. Identifier adalah token yang merepresentasikan nama sesuatu seperti variabel atau konstanta, field atau atribut, prosedur atau fungsi, dan lain-lain. Aturan pemberian nama identifier adalah karakter pertama harus huruf. Jadi nggak boleh angka, dia harus huruf. Tapi kalau di tengahnya mau dikasih angka, di belakangnya mau dikasih angka, silakan. Tapi karakter pertamanya harus huruf. Contoh tadi, luas lingkaran. Nah, depannya L, harus luas. Nggak boleh 3 luas lingkaran, ya nggak boleh. Kemudian karakter kedua dan selanjutnya dapat berupa angka, huruf, dan underscore. Tuh. Underscore boleh, garis bawah. Tidak boleh menggunakan karakter khusus atau simbol seperti akeong, pagar, dolar, persen, ampersand atau dan, kemudian asterik atau kali, dan lain-lain, kecuali underscore. Nih, underscore boleh garis bawah ya. Kemudian tidak boleh menggunakan kata kunci atau keyword atau reserved word. Jadi nggak boleh pakai nama program, prosedur, nggak boleh. Kemudian huruf besar kecil dianggap berbeda. Tuh, itu namanya case sensitive. Jadi seperti halnya di Linux, karena Linux juga dibuatnya dengan menggunakan C++ ya, menggunakan bahasa C. Jadi dia mengenal yang namanya case sensitive. Jadi membedakan antara huruf kecil huruf besar. Kalau kalian belajar ASCII saja, nilai A kecil sama nilai A besar tuh beda.
Kalau A besar tuh nilainya 65, kalau A kecil tuh nilainya 97. Jadi punya nilai yang berbeda kalau di konversikan menjadi angka gitu. Jadi bukannya sama nilai huruf antara huruf besar sama huruf kecil, beda. Kata Budi pun misalkan Budi, B-U-D-I huruf kecil semua, dengan Budi yang depannya B-nya besar, itu kalau dikonversikan menjadi angka ya beda nilainya. Jadi sistem akan mengenali itu bukan kata yang sama tapi beda. Kalau dijadikan sebagai identifier, tapi kalau sebagai nilai bisa jadi sama. Kemudian tidak boleh ada spasi. Kemudian nama identifier sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan atau sesuai objek yang akan diberi nama. Contoh penamaan identifier yang benar adalah nih ID CAS atau TGL underscore lahir. Kemudian ada telp 1. Nah, kalau telp 1 ini boleh, tapi kalau satu telp, nah itu nggak boleh karena huruf pertamanya harus berupa karakter pertamanya harus berupa huruf. Kemudian contoh penamaan identifier yang tidak benar adalah nih Akyong, kode barang ini nggak boleh karena huruf depannya harus karakter depannya harus huruf, nggak boleh karakter khusus. Double, nah double ini kan reserved word, kata yang sudah dimiliki oleh si program, nggak boleh. Nama depan tuh dia pakai ini tuh, pakai dash atau garis tengah, nggak boleh karena yang boleh hanya garis bawah underscore. 3 erat badan, nah ini nggak boleh ada 3 di depannya karena depannya harus huruf karakter paling pertamanya huruf dan lain-lain. Nah, keyword atau reserved word. Nah, keyword atau reserved word merupakan kata-kata yang telah ada atau didefinisikan oleh bahasa pemrograman yang bersangkutan. Kata-kata tersebut telah memiliki definisi yang tetap dan tidak dapat diubah. Karena telah memiliki definisi tertentu, maka kata-kata ini tidak dapat digunakan sebagai identifier. Contohnya nih, keyword ada break, ada switch, ada continue, repeat, until, dan function. Selanjutnya ada operator. Nah, operator merupakan simbol-simbol khusus yang digunakan untuk mengoperasikan suatu nilai data atau peran. Seperti penjumlahan, perkalian, tuh. Operator yang digunakan dalam bahasa pemrograman biasanya aritmatik tuh. Itu adalah operator yang digunakan dalam perhitungan aritmatik atau matematika. Atau kemudian ada assignment untuk penugasan. Ada logical, lebih besar, lebih kecil, relational, pointer operator, dan ada bitwise operator. Nah, ini ada tipe data nih. Tipe data digunakan untuk menentukan jenis nilai yang dapat ditampung oleh suatu variabel. Pada suatu bahasa pemrograman umumnya telah menyediakan tipe-tipe data yang sederhana atau simple maupun yang terstruktur, dan apabila kita membutuhkan tipe data yang belum tersedia, kita dapat mendefinisikan sendiri tipe data yang baru atau disebut dengan enumerated type atau tipe. Nah, tipe data ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah integer. Kalau di Pascal tuh bisa pakai byte, short integer, integer, word, long integer. Kalau integer itu berarti bilangan bulat ya. Kalau di bahasa C ada char, ini unsigned, unsigned, ada integer, ada short, ada long. Ini jangkauan nilainya nih. Kalau byte 0 sampai 255. Kalau short integer itu dari minus 128 sampai dengan 127. Kemudian kalau integer itu dari minus 32.768 sampai dengan 32.767. Sedangkan kalau word, nah itu dari 0 sampai 65.535. Nah, kalau long ini nih banyak nih. Berarti ada 1, 2, nah 2.147.483.648. Ini minusnya, ini sampai plus. Kemudian ada real atau pecahan. Ini kalau tipe data yang digunakan untuk menyimpan data yang nilainya berupa pecahan. Jadi bukan nilai bilangan bulat. Tuh. Kalau di bahasa C pakainya float. Kalau di bahasa Pascal pakainya real.
Terus kalau double itu jangkauannya sama kayak pecahan, cuma dia lebih luas gitu, lebih panjang. Itu bisa dilihat tuh jangkauan nilainya. Nah, kemudian ada string. Nah, kalau di Pascal pakainya string atau karakter, bahasa C nggak ada. Kemudian di Boolean, di Pascal pakai Boolean, kalau di bahasa C pakai bool, tidak terdapat pada bahasa C standar. Kemudian nilainya adalah true atau false. Tipe data terstruktur yaitu tipe data yang dapat menampung lebih dari satu nilai. Tuh. Tapi biasanya tipe datanya nilainya sama semua ya. Misalkan array nama, nah itu kan sama semua berupa karakter, atau array harga produk, nah itu sama semua berupa integer. Jadi array adalah tipe data berindeks. Namanya indeks itu berarti dia ada urutannya dari 0, 1, 2, 3, biasanya pakai kurung siku ya. Kemudian dipisahkan dengan koma 0, 1, atau kalau arraynya nama misalkan kutip 1 Budi, kemudian koma kutip 1 Wawan, dan seterusnya. Elemen komponen memiliki tipe data yang sama, tipe datanya harus sama. Record, kalau record itu dia ke bawah, beda-beda. Tipe data yang digunakan untuk merepresentasikan kumpulan set elemen atau komponen yang memiliki satu jenis atau lebih tipe data. Tiap elemen disebut juga field atau properti atau atribut. Misalnya gini, kita punya data mahasiswa bahasa pemrograman, metode perancangan program, terdapat 16 record atau 16 siswa. Jadi ada nama, tanggal lahir, kemudian alamat, umur, jenis kelamin, nah itu kan tipe datanya beda-beda. Expression. Expression atau ekspresi adalah suatu pernyataan yang menghasilkan suatu nilai. Expression ini tersusun dari operator dan operan yang digunakan untuk menghitung atau memberi suatu nilai, suatu variabel atau identifier. Nah, expression yang paling sederhana yaitu nama variabel. Expression yang lebih kompleks atau melibatkan operator-operator maupun pemanggilan function dan atau prosedur. Berikut adalah contoh-contoh expression. A. Nah, ini merupakan nama variabel. Sedangkan 10 ini merupakan suatu nilai. A plus 3 kali 2, expression menggunakan operator. Nah, kalau kayak gini nih biasanya ada levelnya nih. Ini kalau perkalian ini lebih tinggi nilainya daripada penjumlahan. Jadi yang diproses ini dulu 3 kali 2. Baru nanti ditambah A. Calculate. Nah, ini kalau fungsinya bernama calculate. A, B. Ini adalah parameter A, ini parameter B. Jadi nama function nih. Jadi ketika function dengan menggunakan dua parameter kayak gini, berarti nanti ada yang memanggil dia nih. Panggil calculate, kemudian kasih nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Nah, nanti calculate itu di dalamnya bisa berupa penjumlahan, bisa berupa perkalian, pembagian. Jadi kalau misalkan calculate 10,5. Nah, kalau misalkan pembagian A dibagi B, maka 10 dibagi 5 sama dengan 2 gitu. Nanti kalau dipanggil calculate 10,5 hasilnya adalah 2. Karena calculate tadi berisi pembagian. Kemudian ada statement. Statement merupakan bagian program yang berisi perintah yang akan dieksekusi atau dijalankan. Karena itu, statement-statement ini menentukan bagaimana jalannya program dan bagaimana suatu nilai variabel itu dimanipulasi atau berubah. Nah, statement dikelompokkan menjadi antara lain satu, simple statement. Nah, ini digolongkan dalam simple statement atau statement sederhana, yaitu statement yang tidak berisi statement lainnya. Sebagai berikut. Assignment statement, yaitu statement yang digunakan untuk memberikan nilai kepada suatu variabel. Contohnya, A sama dengan 10, B sama dengan A dikali 2, C sama dengan C dikali B. Nah, ini ada contoh daripada simple statement. Kemudian, assignment statement ya, ini assignment itu penugasan, jadi menugaskan nilai A berapa, nilai ini berapa. Kemudian statement untuk pemanggilan function atau prosedur, yang statement yang memanggil function atau prosedur yang telah diprinsipkan pada program ini. Contoh nih, calculate A, B, cetak A, B. Kemudian jump statement yaitu statement yang digunakan untuk melompati statement lainnya. Contohnya melompat ke statement tertentu dengan perintah goto, atau keluar dari perulangan statement atau iteratif statement pakai perintah break. Misalkan for 1 to 100, kemudian if
50 dan break, maka 51 nya tidak diproses, langsung keluar dari perulangan. Nah, compound statement adalah kumpulan statement yang terdiri dari statement-statement lain, termasuk juga selection statement dan interaction. Selection statement digunakan untuk melakukan pemilihan kumpulan statement. Ini disebut sebagai compound statement. Contohnya adalah if, kemudian then. Ya, misalkan gini. Contohnya if nilai sama dengan if nilai lebih besar daripada 80, then grade sama dengan A, gitu. Jadi kan itu adalah penyelesaian kondisi yang akan memberikan nilai tertentu jika kondisi itu terpenuhi. Kemudian ada perintah case. Kemudian iteration statement digunakan untuk melakukan perulangan. Kemudian jadi kalau case itu sama kayak while atau while case atau case. Jadi ini sama dengan penyelesaian kondisi. Kemudian ada kumpulan statement atau compound statement, contoh do while, do grade sama dengan A, while misalkan nilai lebih besar sama dengan 80. Atau do cetak bina sarana informatika while I sama dengan lebih kecil dari 10. Kemudian I sama dengan 1 bertambah dengan 1. Repeat until juga sama. Seperti perintah do, repeat, kemudian until apa. Jadi juga for and for, nah itu sama perulangan semua. Kemudian ada function dan prosedur. Nah, function dan prosedur disebut juga subroutine. Nah, subroutine itu yang tadi tuh. Yang kalau misalkan nih simbolnya kayak gini nih. Nah, ini subroutine tuh. Jadi dia berupa function, prosedur atau aplikasi lain yang berada di dalam sistem. Disebut juga sebagai subroutine. Ini merupakan block statement yang dapat dipanggil dari lokasi yang berbeda di dalam program. Yang membedakan antara function dan prosedur yaitu adalah suatu function jika dijalankan atau dipanggil akan mengembalikan suatu nilai. Tuh, kalau function dipanggil dia akan mengembalikan nilai. Ada return-nya ya. Return-nya ada. Misalkan public function get data. Kemudian mengambil data return query from tabel apa gitu. Jadi dikirimkan datanya. Ketika prosedur atau function dipanggil, kita dapat melewatkan suatu nilai ke dalam function atau prosedur tersebut. Jadi bisa mengirimkan parameter atau variabel tadi kayak calculate A, B. Nah, nilai yang dilewatkan disebut juga sebagai argumen atau parameter. Contohnya kayak gini tadi. Calculate A, B. Ini adalah function. Nama functionnya ini. Nah, selesai. Terima kasih. Materi untuk pertemuan kedua algoritma dan pemrograman sampai di sini. Nanti tugasnya akan diberikan melalui aplikasi yang akan saya buat di setelah ini ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.